Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tak lupa senantiasa selalu memanjatkan puja-puji syukur hanya bagi Allah. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan keharibaan Nabi besar tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena dari pendidikan Nabi Muhammad inilah kita bisa mengenal apa itu yang dimaksud dengan Islam. Berkat perjuangan Nabi Muhammad inilah kita dapat mengenal apa itu manisnya iman. Tanpa perjuangan Nabi Muhammad, jangan mimpi kita akan meraih apa itu indahnya iman dan apa itu indahnya Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema tentang syukur dan sabar. Kenapa syukur harus didampingi dengan sabar? Sebab orang banyak mendapat nikmat dari Allah lupa bersyukur. Kenapa kita harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab banyak Allah memberikan nikmat dan karunia kepada kita, tapi kita lupa bersyukur. Dan kenapa kita harus bersabar? Karena banyak Allah memberikan ujian, cobaan kepada kita, tapi kita tidak bersabar atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kedua hal ini, antara syukur dan sabar, harus kita hadirkan seiring sejalan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur. Syukur adalah kita berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita dalam hal apapun. Karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau sekalian kepadaku, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Niscaya aku akan ingat kepada kau, dan niscaya aku akan memberikan tambahan nikmat kepadamu. Ini tuntunan ilahi. Allah mengajarkan kepada kita agar senantiasa, selalu manakala kita mendapatkan rizki dari Allah, kita bersyukur kepada Allah. Suatu hari Imam Syafi'i pernah didatangi oleh seorang sahabatnya. Ya Aba Abdillah, ayyuhuma afdal lirrajul? Mana di antara kedua pilihan ini yang paling baik, yang paling afdal bagi seseorang? Imam Syafi'i mengatakan, apa pilihannya? Rajulun makanahullahu fasyakara, am rajulun ibtalahullahu fasabara. Apakah seseorang yang Allah berikan nikmat kemudian dia bersyukur, atau seseorang yang Allah berikan ujian cobaan kemudian dia bersabar? Mana di antara kedua orang ini yang paling baik? Nikmat syukur atau musibah sabar? Al-Imam Syafi'i menjawab dengan bijak, la yumakkanu hatta yubtala. Tidak akan Allah memberikan nikmat kepada seseorang melainkan ia telah diuji dan dicobanya. Fa innallaha ibtala Nuhan wa Ibrahiman wa Musan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menguji para nabinya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Falamma sabaru makanahumullah. Dan tatkala mereka sabar atas ujian Allah, maka Allah berikan kedudukan kepada mereka. Jadi artinya, kalau kita diberikan ujian oleh Allah, di sanalah Allah mulai akan mengangkat derajat kita. Jadi jangan sampai kita merasa ketika Allah nguji, Allah sedang menzalimi kita. Tidak. Allah tidak pernah, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak akan pernah menzalimi seseorang.
Adapun ketika kita diuji oleh Allah, rumah kita kebakaran, motor kita hilang, dompet kita jatuh entah tahu kemana. Itu ujian dari Allah. Untuk apa? Satu, Allah ingin mengangkat derajat kita. Dan yang kedua, Allah ingin menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Karenanya, sakitnya kita, pernah dikhianatinya kita, pernah disakitinya kita, itu merupakan musibah, tetapi musibah yang membawa hikmah. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita bersabar kepada Allah. Sabar ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam makmur, as-sabru 'alal makmur, sabar atas perintah-perintah Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita sabar. Memang tidak ada kesenangan kecuali setelah kita berbuat capek atau lelah. Anak-anak yang sekolah itu akan mendapatkan kesenangan setelah dia belajar dulu di sekolah, baru dia bisa naik kelas. Kalau dia nggak belajar di kelas, tiba-tiba naik kelas, nggak mungkin. Ini proses. Kita ingin mendapatkan surga, dididik dulu oleh Allah. Capek-capek dulu dididik oleh Allah selama di dunia untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, as-sabru 'alal mahdhur, bersabar atas apa yang Allah larang untuk kita. Nah, ini yang agak susah. Terkadang setan ini memberikan jalan kemudahan agar kita gampang menempuh jalan kemaksiatan. Makanya jalan untuk kita berbuat maksiat lebih mudah dibanding jalan kita untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena setan memberikan jalan kemudahan-kemudahan. Waktu sholat subuh kita kesiangan. Kenapa? Setan yang ganggu. Zuhur kita sibuk di kantor. Asar di perjalanan. Maghrib baru nyampe rumah kecapean. Isya ketiduran. Artinya tidak ada waktu kita untuk taat kepada Allah dengan gangguan setan. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa bersabar di dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa bersabar di dalam 'alal maqdur, atas apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah tetapkan kita menjadi orang yang miskin, sabar. Allah tetapkan kita menjadi orang yang belum sukses, sabar. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pesimis. Kata Nabi, la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menahan takdir, mengubah takdir, kecuali dengan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetapkan kita besok untuk sakit. Malam hari kita berdoa kepada Allah, ya Allah sehatkan saya, jangan sampai saya sakit esok hari. Maka Allah akan tahan takdir untuk besok kita sakit. Inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah. Nah, maka di kehidupan ini jangan lupakan 2 hal. Syukur dan sabar. Kedua hal ini yang akan mengantarkan kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Banyaknya orang stres karena orang tidak bisa bersabar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bersyukur atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pemirsa, kita sama-sama membuka mata hati kita agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustadz Syahid Joban, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.